Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin, alladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i war mursalin wa ala alihi thayyibin wa ashabihil akhyari ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat, terutama nikmat Islam, nikmat iman, dan wabil khusus nikmat sehat wal afiat. Sehingga dengan ketiga nikmat ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah dan nikmat-nikmat lain yang tidak dapat dihitung satu persatu ya, karena begitu luasnya nikmat yang diberikan kepada manusia. Shalawat salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya barangkali perlu diketahui bahwa saya ditugaskan pada hari ini untuk menyampaikan kultum ya, atau kuliah subuh. Sebagaimana Bapak ketahui bahwa saya ibarat pedagang kaki lima yang berjualan di depan agen-agen besar. Jadi maksudnya apa yang saya sampaikan ini belum ada apa-apanya dibandingkan para ustadz yang ada di Pondok Petir atau di Bumi Mentari. Jadi mohon dimaklumi kalau ada kekurangan-kekurangan. Kemudian adapun yang akan disampaikan pada pagi hari ini, yaitu saya menukil dari surat Al-Baqarah ayat 2, 3, dan 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Sadaqallahul Adzim. Kemudian sebelum kita bahas lebih lanjut, barangkali saya perlu bacakan artinya, yaitu
kitab ini yang dimaksud adalah yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Tidak ada keraguan atau kebimbangan padanya bahwa ia benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat negatif yang menjadi predikat dari subjek kitab ini, sedangkan kata-kata isyarat ini dipakai sebagai penghormatan. Menjadi petunjuk sebagai predikat kedua yang artinya menjadi penuntun bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi takwa dengan jalan mengikuti perintah dan menjauhi larangan demi menjaga diri dari api neraka. Ayat kedua dari surat Al-Baqarah ditutup dengan kalimat hudan lil muttaqin. Kata al-muttaqin bentuk jamak dari al-muttaqi. Bentuk jamak dari al-muttaqi, orang yang bertakwa. Berasal dari al-itiq, batas antara dua benda. Orang yang bertakwa seakan-akan membuat batas antara perintah Allah dan larangannya. Membuat batas antara dia dan siksa ilahi. Kata al-muttaqin di dalam Al-Quran diulang sebanyak 258 kali dengan arti yang bervariasi sesuai dengan susunannya. Hidayah atau petunjuk yang dimaksud dalam ayat ini ialah bimbingan Allah kepada manusia ke jalan yang lurus dengan pertolongan yang sangat khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud al-muttaqin ialah orang-orang yang menjaga diri, yang paling efektif ialah dengan mengerjakan semua perintahnya dengan ikhlas, hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini menurut jumhur ulama. Selanjutnya Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa cara menjaga diri dari siksa duniawi harus dengan cara menguasai ilmu tentang sunnah Allah, yaitu aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur alam ini, yang oleh para ahli disebut hukum alam. Misalnya api itu mempunyai daya membakar, matahari memancarkan sinar, ya, dan sebagainya. Maka orang yang mengetahui bahwa api itu berbahaya pasti akan berhati-hati terhadap api. Ya. Jika air yang besar atau banjir bisa menenggelamkan apa saja, maka menghindari banjir itu untuk menyelamatkan diri itulah sunatullah. Ada kisah menarik ketika banjir bandang pada masa Nabi Nuh. Putra Nabi Nuh, Kan'an, yang mencoba menyelamatkan diri dengan kekuatan sendiri, ya, dengan mengandalkan kekuatan alam, yaitu gunung. Ia tidak membutuhkan pertolongan Tuhan, ya, atau Allah dalam hal ini, atau manusia pada waktu itu ayahnya, ya, Nabi Nuh ingin memberikan pertolongan. Kemudian menolak, ya, tidak membutuhkan pertolongannya, maka ia mati tenggelam karena air itu melewati gunung.
Ada juga seorang ahli ibadah, ya, karena dia tidak tahu hukum alam. Ketika banjir menolak pertolongan seseorang dengan perahunya sampai 3 kali, ya, 3 kali ke rumahnya, ia mengatakan, saya tidak perlu pertolongan manusia, saya percaya Tuhan Allah akan memberikan pertolongan. Orang soleh itu juga pada akhirnya mati tenggelam. Yang satu mati karena tidak mengerti soal ketuhanan, dan yang satu mati tidak mengerti soal hukum Allah atau hukum dunia atau hukum alam. Contoh lain misalnya dalam peperangan. Dalam peperangan harus mempersiapkan kekuatan. Maka yang harus dipersiapkan ialah mesin-mesin perang. Siasat, strategi perang, ya, dan pengalaman perang. Sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya pada surat Al-Anfal, ya, surat ke-8 dan ayat 60. Saya bacakan artinya saja. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka, untuk memerangi mereka. Kekuatan apa saja yang kalian sanggupi. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kekuatan adalah ar-ramyu atau pasukan pemanah. Demikianlah menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan dari kuda-kuda yang ditambat lapal ribat berbentuk masdar, artinya kuda-kuda yang sengaja disediakan untuk berperang di jalan Allah. Untuk membuat takut, ya, membuat takut atau kalian membuat gentar dengan adanya persiapan itu musuh Allah dan musuh kalian. Artinya orang-orang kafir Mekah, ya, dan orang-orang yang selain mereka, terdiri dari orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang kalian tidak mengetahuinya, sedangkan Allah mengetahuinya. Apa saja yang kalian nafkahkan pada jalan Allah bisa akan dibalas kepada kalian dengan balasan yang cukup, yakni pahalanya. Dan kalian tidak akan dianiaya, tidak akan dikurangi sedikit pun dari pahala kalian. Jadi yang terakhir ini yang dimaksud adalah orang yang tidak ikut ke medan pertempuran atau perang, tetapi dia menyumbangkan uang, menyumbangkan kuda atau menyumbangkan alat-alat perang. Nah, itu oleh Allah akan dibalas dengan pahala yang baik. Selanjutnya mengenai Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan padanya diturunkan Al-Quran, yakni dari Lauh Mahfudz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Itu malam Lailatul Qadar kalau tidak salah 10 terakhir ya dari bulan Ramadan. Kemudian sebagai petunjuk menjadi hal artinya menunjukkan dari kesesatan bagi manusia dan penjelasan-penjelasan, artinya keterangan-keterangan yang nyata. Mengenai petunjuk itu yang menuntun pada hukum-hukum yang hak dan sebagai pemisah yang memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 2 menyatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab petunjuk bagi orang yang bertakwa. Al-Quran juga menjadi petunjuk bagi semua manusia. Pada hakikatnya, Al-Quran dimaksudkan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia, karena diutusnya Nabi Muhammad SAW ke dunia sebagai rahmatan lil alamin.
Ini bisa dilihat pada surat Al-Anbiya ayat 107 ya, atau surat ke-21. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus kamu, hai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat, yakni merupakan rahmat bagi semesta alam, manusia dan jin melalui kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat-ayat di atas tampak jelas bahwa pada hakikatnya Al-Quran merupakan petunjuk bagi seluruh umat manusia. Di samping sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, semua manusia, baik yang bertakwa maupun tidak bertakwa, memiliki peluang dan potensi untuk meraih petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Dengan keimanan dan ketakwaan yang dimiliki orang-orang yang bertakwa, tentunya mereka memiliki potensi yang lebih besar untuk meraih petunjuk dan pesan-pesan Al-Quran dibandingkan orang-orang yang tidak bertakwa. Menurut Said Qutb dalam kitab tafsirnya Fi Hilal Al-Quran, kata hudan atau petunjuk digandengkan dengan kata lil muttaqin untuk orang bertakwa. Pada surat Al-Baqarah ayat 2 mengisyaratkan bahwa orang-orang yang betul-betul menginginkan petunjuk Al-Quran hendaknya menghiasi dirinya dengan sifat dan perilaku takwa. Kemudian Profesor Dr. Hamka menyatakan dalam tafsirnya atau tafsir Al-Hazar bahwa petunjuk Al-Quran sulit diraih oleh orang-orang yang belum memiliki hati yang bersih. Pada ayat berikutnya, ayat 3 dan 4 dari surat Al-Baqarah, yang pada awal itu saya bacakan, yang artinya orang-orang yang beriman, yang membenarkan ya kepada yang gaib, yaitu yang tidak kelihatan oleh manusia ya, seperti kebangkitan ya, hari kebangkitan atau hari kiamat, surga, neraka ya. Nah, kemudian dan mendirikan sholat artinya melakukannya sebagaimana mestinya. Dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, mereka menafkahkan yang kami anugerahkan kepada mereka sebagai rezeki ya. Mereka membelanjakan untuk jalan menaati Allah. Yang keempat, dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, maksudnya Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelummu, yaitu Taurat, Injil, dan selainnya, serta mereka yakin akan hari akhirat. Artinya mengetahui secara pasti, ya, yakin pasti bahwa akhirat itu ada. Kemudian pada ayat 3 dan 4 ini Allah menjelaskan sebagian tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Yang pertama adalah beriman kepada yang gaib. Kata yu'min yang tercantum dalam ayat ketiga merupakan bentuk mudhari atau kata kerja masa sekarang dan yang akan datang. Dari kata al-iman, iman percaya. Iman yang diwajibkan Allah kepada hambanya yang dijanjikan dengan pahala surga ialah meyakini kebenaran Rasulullah SAW dengan meyakini dan keyakinan yang pasti tentang ajaran yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui ajaran yang dibawanya dengan keyakinan serta ketundukan hati. Seperti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, para malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir,
qada dan qadar. Kewajiban salat dan ibadah-ibadah Islam lainnya seperti zakat, puasa, haji bagi yang mampu, keharaman membunuh orang secara zalim, zina dan perbuatan dosa lainnya. Ya. Nah, ini dalam kitab Husain Afandi Al-Husna Al-Hamidiyah, ya, tahun 1959, halaman 7. Dengan demikian beriman berarti meyakini ada sesuatu atau zat yang di luar kejangkauan indera. Apabila ada petunjuk dari dalil yang kuat atau akal yang sehat, orang yang mempunyai keyakinan seperti akan mudah baginya membenarkan adanya penciptaan alam semesta. Dan apabila Rasul menjelaskan adanya sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah seperti malaikat, hari kiamat, maka tidaklah sulit baginya untuk membenarkannya, karena telah meyakini kebenaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak meyakini adanya sesuatu atau zat yang berada di luar jangkauan indera sulit baginya meyakini adanya penciptaan alam semesta, dan amat kecil kemungkinannya menemukan jalan untuk mengajaknya kepada kebenaran. Rasyid Ridho menjelaskan dalam buku tafsirnya bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah tidaklah mungkin memperoleh hidayah dari Al-Quran. Orang itu harus diberi penjelasan dengan argumentasi yang rasional mengenai adanya pencipta alam semesta ini. Nah, kemudian dimantapkan keyakinannya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah pada ayat yang sedang dibahas ini Allah menegaskan orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Selanjutnya, mendirikan sholat. Dalam bahasa Arab, as-salah berarti ad-du'a atau doa. Seperti disebutkan dalam firman-Nya, washolli alaihim, berdoalah untuk mereka. Kemudian At-Taubah ayat 103, berdoalah kepada Allah baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, atau dengan keduanya, memberikan pengertian bahwa orang yang berdoa mempunyai keperluan kepadanya sebagai rasa syukur terhadap kenikmatan yang telah dikaruniakan kepadanya atau segala permohonan agar terhindar dari bencana. Salat yang dilakukan menurut cara yang disyariatkan oleh Islam merupakan cara yang paling baik untuk mengungkapkan rasa keagungan Allah dan kebutuhan yang amat besar kepadanya. Jika dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan, yaitu dilakukan dengan khusyuk, artinya merendah, dan khudu artinya merunduk. Nah, jika dilakukan tanpa khusyuk atau tanpa khudu, maka sholat tersebut kosong dari ruh. Sekalipun bentuk dan caranya telah memenuhi rukun dan syaratnya. Nah, itu pada ayat di atas. Kemudian wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat mengandung pengertian bahwa sholat terus-menerus dilakukan dengan sempurna tanpa kekurangan apapun, seperti mendirikan sebatang kayu dengan tegak lurus, tidak condong sedikit pun. Maka ketika mendirikan sholat harus menghadirkan hati dalam semua bagian-bagiannya. Ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, ketika duduk, ya.
dan disertai rasa takut kepada azabnya serta berusaha mendekatkan diri kepadanya. Ya. Allah pencipta alam semesta seakan-akan melihatnya sekalipun tidak dapat melihatnya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Artinya, hendaklah menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Sekalipun kamu tidak dapat melihatnya, tetapi Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari, riwayat dari Abu Hurairah. Maka mendirikan sholat harus memenuhi dua unsur. Unsur ruh sholat, yaitu khusyuk dan khudu, dengan menghadirkan hati dalam semua gerakannya, dan unsur tubuh sholat, yaitu berdiri, ruku, sujud, dan duduk dengan sempurna. Di samping itu, Allah juga memerintahkan agar sholat dilakukan secara terus-menerus, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, alladzina hum 'ala sholatihim dhaimun, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya, terus-menerus mengerjakannya. Juga memerintahkan agar sholatnya tepat waktu, ya. Ini dalam surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat itu atas orang-orang yang beriman adalah suatu kewajiban yang ditetapkan waktunya. Allah memerintahkan agar sholat selalu dilakukan secara berjamaah, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Baqarah atau surat kedua ayat 43, wa aqimis sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin, dan dirikanlah sholat, bayarkan zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, sholatul jama'ati tadulu sholatal fazi bisabin wasiarin darozah. Artinya, sholat berjamaah melebihi sholat sendirian dengan 27 derajat. Sholat yang sempurna itulah yang mampu menjaga seorang dari perbuatan keji dan munkar. Ya, sebagaimana diungkapkan dalam firman-Nya, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Artinya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan munkar. Orang-orang yang sholat akan tetapi tidak menjalankan ketaatan perintah Allah yang lainnya, maka Allah mengecam kecelakaan baginya, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Ma'un, ya. Tentunya kita semua sudah tahu dan hafal, ya, tentang surat Al-Ma'un yang diawali dengan ara'aital ladzi kadubidin. Kemudian kita bacakan artinya saja. Tahukah kamu orang yang mendustakan hari pembalasan? Ya. Atau adanya hari hisab dan hari pembalasan amal perbuatan? Maksudnya, apakah kamu mengetahui orang itu jika kamu belum mengetahui? Ayat kedua, maka dia itulah yang dimaksud sesudah huruf fa ditetapkan adanya lafal huwa, artinya maka dia itulah orang yang menghardik anak yatim, yaitu menolaknya dengan keras dan tidak mau memberikan hak yang seharusnya ia terima. Ayat ketiga,
dan tidak menganjurkan dirinya atau orang lain memberikan makan orang miskin, ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang yang bersikap demikian, yaitu Al-As bin Wa'il atau Walid bin Mughirah. Keempat, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, artinya mengakhirkan sholat dari waktunya. Ini sering kita lupa atau sengaja karena kesibukan dunia, sering kita mengakhirkan waktu sholat. Nah, itu sebenarnya tidak boleh. Jadi begitu azan kita dengar langsung ke masjid atau musola, atau kalau tidak ada keduanya di tempat di mana kita bisa melaksanakan sholat. Ayat 6, orang-orang yang berbuat riya di dalam sholatnya atau dalam hal-hal lainnya. 7, dan enggan menolong dengan barang atau yang berguna, artinya tidak mau tidak mau meminjamkan barang-barang miliknya yang diperlukan orang lain, apalagi memberikannya seperti jarum, kapak, wali, mangkok, dan lain sebagainya. Memang terkadang kita dalam kehidupan di sehari-hari tidak lepas dari masalah ini. Kadang-kadang tetangga pinjam tangga untuk betul genteng, pinjam pisau, pinjam jarum, kan ada Terkadang kita ngedumel tuh, jarum aja tidak bisa beli. Padahal itu memang orang dalam keadaan terdesak, tidak mungkin harus beli dulu. Satu jalan adalah pinjam kepada tetangga. Nah, dalam hal inilah kita harus ikhlas dan rela ketika tetangga itu meminjam barang kepada kita. Ya, masih 2 slide lagi. Orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat, dan sebagian dari yang kami berikan kepada mereka, mereka nafkahkan. Para mufasir berpendapat bahwa yang dimaksud dengan nafkah atau infak dalam surat Al-Baqarah ayat 3 ialah infak dalam arti umum, mencakup infak wajib dan infak tatawu atau sunnah. Jelas bahwa infak yang dikeluarkan hanya sebagian dari keseluruhan yang kita miliki. Kenapa hanya sebagian? Tujuannya supaya kita ikhlas dalam berinfak. Nah, untuk mencari keridhaan Allah semata. Jadi ikhlas itu tujuan infaknya adalah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dipamerkan, bukan untuk mendapatkan pujian. Nah, secara umum umat Islam di Indonesia belum melaksanakan kecuali sebagian kecil saja. Seandainya umat Islam Indonesia itu mengikuti ayat ini, semuanya berinfak, maka kemiskinan umat Islam akan terangkat. Tidak sepenuhnya berharap kepada pemerintah agar pengentasan kemiskinan diatasi dengan zakat dan infak. Inilah apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat atau berguna. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada kesalahan memang saya yang membuat kesalahan, tapi kalau ada kebenaran kelebihan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.